Puji Tuhan. Dan kalau bicara tentang pertobatan, bicara seseorang itu bertobat dari sisi Allah, firman Tuhan berkata, jika seseorang itu bertobat sebab orang itu ditarik oleh Bapa. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan kalau kita loncat pada ayatnya yang ke-44, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Puji Tuhan, ternyata pernyataan dari Rasul Yohanes, jika seseorang itu bertobat, semua itu karena ditarik oleh Bapa. Dan kalau kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi di dalam ayat yang baru kita baca ini, yang terpenting di sini adalah Tuhan Allah lah yang memberikan pertumbuhan untuk percaya kepada Yesus. Dan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau penjahat tersebut sempat bertobat di akhir hidupnya, itu karena anugerah Tuhan, itu karena Tuhan. Tapi tindakan kita sangat penting untuk percaya dan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian ada yang jadi pesan Tuhan dari firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama, supaya pertobatan kita jangan sampai terlambat. Seperti kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kedua ayat ini menjelaskan setelah mati, orang kaya tersebut sudah ada di alam maut dan sangat menderita. Dan Lazarus itu sudah di pangkuan Abraham. Alkitab berkata sudah di alam maut, orang kaya ini baru ada rasa terbeban untuk pelayanan, baru mau ingin melayani Tuhan, baru terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Artinya jangan ada orang-orang seperti ini, nanti sudah di alam maut, sudah ada di alam penderitaan, baru terbeban untuk melayani pekerjaan Tuhan, baru terbeban untuk pelayanan. Sudah terlambat sudah. Puji Tuhan. Dan kalau kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-26, ternyata tempat sorga dan tempat neraka itu ada jurang pemisah. Ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat
menyeberang. Artinya tempat sorga dan tempat neraka itu kita saling mengetahui, tetapi tidak boleh saling bepergian ke sorga, ke neraka, atau ke neraka, ke sorga. Jadi yang belum bertobat sungguh, yang hidupnya belum yakin jika mati akan masuk surga, bertobatlah mumpung banyak kesempatan. Kita mendengar firman Allah mengajak untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.